katanya dia tuh ditindih, terus dia melek tuh langsung pas mukanya gitu. Dan katanya dia tuh yang namanya yang sampai harus temennya yang bantuin untuk narik dia gitu loh. Kaget sendiri. Ini angin sih. Serem gitu. Gara-gara aku sendiri sebenarnya. Iya, nggak membal loh. Ada. Mungkin karena aku emosi ya mainnya. Jadi macam pek. Emosian ya. Terus habis itu nggak pernah dibeliin mainan lagi aku. Dulu kamu punyanya apa ini juga Mas atau? Enggak, itu aja punya temanku yang tak rusak. Waduh, Berarti bukan punya aku ya? bukan. Itu wis dirusak di akun-akun. Ya. Aku tuh dari dulu pengennya punya Nintendo DS, Mbak, dari dulu. Udah sekarang Tapi- udah nggak ada. Ya ada, cuman kan. tapi yang mahal jadinya. Tuh, Mas Mas Yud. Mampir Mas. malah di dalam jamu. Iya sih, karena mau kesini. Jadi, Mas Yud dari mana Mas? Dari sana. Dari sana, pasti habis nongkrong. Yoi. Mas sini. nongkrong. Di sini. Di sini. Ini dari kemarin belum kelar loh ini. Makanya kita temenin kan. Ngapain bang? Lulus-lulus. Kesini. Di sini. Habis nongkrong di mana Mas? Di sana. Biasa. Luar biasa. Oi. Udah, berhenti mainnya bro. Udah jam segini. Ngantuk ya. Nggak boleh mainan kalau ngobrol. Oh iya, maaf. Ini sih paling bijak. Rame apa Mas tadi Mas sama teman-teman? Rame banget. Ngantuk nih sebenarnya. Ngantuk. Oh iya, hawanya menghanyutkan nih. Ada ini dingin juga. Iya. Tapi siangnya panas banget. Apa? Siang. Oh iya benar. Siangnya panas, malamnya dingin. Panas banget. Cakep. Cakep. Apa lanjutannya? Sorry. Loh, aku pengen gue terus ya. Ini hawanya emang lucu apa ya? Yang merokok apa ya? Boleh. Tapi kamu kok bertaman kalau nongkrong di sana emang seru ya? Aku tuh tempatnya enak kok. Aku tuh kadang pengen nyoba kan, Kepo, tapi kayak aduh. Habis syuting, Mas saya pasti ke sana. Kamu kan pernah ke sana? Di depan doang. Ngambil motor kan? Iya, belum masuk. Oh, ya enak-enak aja. Apa ya? Bahasa kulinani ya. Kulinaninya Biasa. kebiasaan. Biasaan. I see. Mungkin sampai malam itu pulang, udah capek, cuci kaki, Bubuk. Bubuk. biasa. Biasanya. Gak ada biasa, langsung bubuk. Tapi kalau nongkrong sampai malam tetap ramean Mas. Enggak juga. Rame. Biasanya jam segitu baru mau pada balik dulu nanti Oh. malam sana lagi. Iya berarti nggak serem ya. Maksudnya kan kadang orang-orang kan kalau nongkrong dini hari gitu, kalau sepi kan rodok-rodok piye ngono lho. Mbak. Betul. Pakai botol bakule diusir. Di tempatku berarti selalu ramai terus yang tongkrongan itu. Kadang rame, kadang sepi. Tapi kalau malam ya rame sepi tetap. Tetap sedih sih. Wah, Kok kayak sedih ya? Kamu sedih? Ya? Oh. Rame sepi tetap tetap. agak ini sih. Agak singup kalau. Nggak begitu ketok loh Mas kalau dari luar tuh. Iya, memang looknya memang kayak gitu sih. Apalagi kalau sore, kalau siang sore mah biasa aja ya katanya. Ya aja. Kalau dari malam menjelang menuju pagi itu yang Seremnya berarti di bagian, maksudnya di bagian tamu, di bagian pelanggan atau di bagian enggak di menjorok-jorok bagian gitu? ini di atas di dalam bukan apa ya? Bagian di lantai atas sih. Itu udah berapa lantai tuh Mas? Ada 3. 3. Yang ngeri lantai? Yang singup lantai 2 sama 3. Oh, lantai 2 juga? Jadi cuma satu lantai untuk selamat bro. Lantai paling bawah kan yang paling rame. Tapi kalau nongkrong pasti di lantai 2 sama 3 atau malah di lantai yang agak aman? Lantai 1-2 sih. 1-2 malah biasanya. Kalau ketiga itu kalau nggak penting-penting banget, kalau semuanya lagi pengen tiduran, Baru. terus apa ya, pengen agak nggak bising gitu,
yang tidur di situ suka ada yang digangguin gitu nggak, Mas? Kalau cerita digangguin banyak banget di situ. Oh iya, gimana tuh? Kalau ini mitos, entah apa. Kalau aku secara langsung digangguin itu nggak pernah, yang kelihatan itu nggak pernah. Tapi kalau yang namanya suara, terus diceritain teman-teman yang sampai gila-gila takut, benar-benar ketakutan itu sering banget. Oh iya. Kemarin tuh ini ada, jadi nggak tahu ya. Kalau itu aku memang juga nyaksiin juga. Jadi temanku itu kan tidur di mana namanya, di lantai 3. Tidur di lantai 3. Dan ibaratnya kalau sekarang tuh memang yang nungguin tempat itu temanku di lantai 3 itu, karena kamarnya ada di lantai 3 itu. Pas aku sana masuk, tuh tunjukin, coba lihat Apa? rambut Banyak apa rambut panjang. Temanku tuh rambutnya nggak ada sealdo ini setentara? Ya enggak juga dong. Enggak ya. Maksudnya cepak cowok lah. Bukan banyakan cowok ya. Ah, iya. Tapi itu rambutnya segep, maksudnya kayak banyak apa sih? ini rambut panjang yang bener-bener, Iya. tapi rambutnya nggak, iya kayak apa ya, kalau rambut itu kalau rontok gitu kan mungkin 1-2 helai. Oh iya. Kalau itu di satu tempat, di satu digabung titik gitu itu kayak Oh banyak. tebel Oh, kode. luran. Kandelnya. Seri-seri. Terus yang dari pertanyaan temen itu gini, ini kalau kamu nggak percaya, dia bilang kayak gitu kan. Ya kalau sebenarnya percaya, aku percaya emang ada. Cuma secara anda langsung, maksudnya kalau aku tiap hari harus nyaksin kayak gini, serem juga. Males banget lah, aku juga nggak mau lah aku di situ gitu. Dan ternyata ceritain, ini tuh rambut mbak penunggu sini. Itu ada mbak menunggu situ tuh, kalau teman-teman yang lihat situ tuh udah pasti pakainya baju merah. Miski berarti. Baju merah dress terusan apa kayak kebaya gitu? Entah kurang paham, yang jelas tuh baju terusan sih, paham merah. Terus ya jelas miski ya, karena perempuan yang rambut panjang gitu. Dan dia tuh menunggu situ dan ganggu, usil atau ganggu jahat nih? usil nggak ganggu jahat, usil. Tapi dia juga benci banget kalau ada cewek di situ. Wah, jealous ya. Setiap ada cewek yang di situ tuh udah pasti diganggu. Dalam bentuk suara atau apa? Diliatin, dia suara gitu. Pokoknya bikin nggak betah ya. Iya kayak cemburu gitu. Merasa Kalau kayak katanya Ngeri. Maksudnya biasanya gitu loh, maksudnya mbak-mbak, maksudnya kalau penunggu mbak-mbak ya, terus yang meninggali tempat itu atau sering ke situ tuh cowok, itu mesti biasanya nek ana cewek diganggu coy. Enggak kelihatan. Oh sorry. dan dia mengganggunya tuh di waktu-waktu gini. Itu kamar, kalau itu kamarnya berantakan, udah pasti digangguin. Nah, Oh, nggak suka ya? Nggak Karena suka. cewek. enggak gitu juga sih. Tapi bisa jadi ya. Iya, Suka karena banget sih ya. itu nggak tahu kenapa, tapi kalau dia bilang, temenku bilang ini kalau berantakan udah pasti dia kalau tidur itu ketindihan. Dan itu kan sebelah kan ada ini kan, ada toko kan di bawahnya. Shopkeeper di toko itu tuh perempuan. Ada di satu waktu tuh dia tuh naik ke lantai 2 karena nyari anak-anak. Padahal anak-anak lagi ada di situ. Tapi kan itu kan modelnya sama lantai 1, 2, 3. Lantai 2 ini ada balkonnya. Untuk di lantai 3 itu kayak rooftop gitu, tapi kemarin itu kita ditutup pakai Kanopi. ya kayak apa namanya, kalau seng-seng yang Galvalum. galvalum itu loh. Galvalum untuk kamar kan. Nah dia lantai 2 terus dia tuh nyari kok nggak ada orang, yang dipanggil itu ada, dia manggil temennya kan, terus dia ke balkon. Ke balkon tuh lihat ke bawah. Ternyata pas dia lihat sama itu, pas dia lihat ke bawah, dia ditemenin sama cewek ini. Jam scare banget sih itu kayak. Itu jam berapa? Itu ini habis Isya, Gila-gila nah aku. belum malam. Jadi Iya. mbak-mbaknya ini langsung pas nengok gini ada. Dan dia tuh yang katanya langsung lari, dan dia katanya udah mau teriak tapi nggak bisa teriak. Oh, kayak tercekat gitu. Tapi dia nggak bisa lari, terus nangis sampai bawah. Nah, aku juga Iya. gitu bakalan ya. Tapi ada orang waktu di bawah, Mas. Di bawah itu ada orang, ada satu orang temannya dia. Oh, oke. Ya, Tapi kenapa dia bisa mengasumsikan temennya ada di atas? Maksudnya ada kayak suara-suara apa gitu, atau mungkin kayak oh seingatnya dia ada temen di atas? enggak, biasanya kan ada orang. Emang masih ada ya di Cuma atas. di waktu itu tuh baru sepi, baru pada keluar ternyata. Ada keluar. Soalnya temanku tuh ada motornya di depan, tapi ternyata dia pergi boncengan sama temennya. Dikiranya di lantai 2.
Itu jam scare sih kalau itu beneran. Sial kisah di situ adalah nyalinnya gede. Terus ini juga yang lucunya lagi tuh, ini kita pada nongkrong nih di bawah. Itu memang malam jam-jam 11 jam 12 malam. Dan nongkrong di bawah tuh rame. Itu bener-bener rame-ramean, orang 15 tuh ada. Temenku tuh naik ke atas mau pipis, kan kamar mandinya lantai 2 kan. Mau pipis. Pipis tuh dia tanya, yang mbak cewek siapa? Kok ada suara cewek? Padahal nggak ada sih, jangan. Padahal nggak ada cewek sama sekali di situ. For the first time-nya, temenku tuh langsung pulang. Temenmu yang Naik ke lantai 2 itu. Karena ketika dia tanya, lo nggak ada mbak cewek. Dari macam nggak ada perempuan di sini tuh. Terus dia tuh katanya benar-benar yang denger disuruh, jadi di kamar mandi tuh kayak disuruh gantian gitu loh. Oh udah belum gitu kan? Aku nggak tahu bahasa seperti apa, cuma dia bilang Barusan kebuka sendiri sih. kena angin kok, kena angin ya, asap Angin mau sih. jeruk. Itu ditutup, tapi harusnya nggak ada angin, tapi angin sih kayaknya. Ya, ini peristiwa normal aja. Iya. masa sampai sini sih mbak-mbaknya. Panik kan. Agak deket kan? Dekat sih. Sebenarnya sih ya. Aku juga mau pulang kayak temannya dia tadi. Jangan dulu dong. For the first time. Nah, ada yang lucu lagi ini. Setiap jam 3 pagi, jam 4 pagi, Yang berkokok. jam 4 pagi itu kan ada, biasanya ada tukang rosok kan. Sampai itu ngambilin, kayak nyariin sampah kan biasanya nyariin botol atau yang bisa dirosok gitu kan. Satu ketika itu dia tuh dipanggil dari lantai 3. Panggilnya sama? Dipanggil sama Mbak Sama Teh. banyak ya. Oh. Cuman dia, woi gitu tuh. Kalau manggilnya itu ya, panggil bu, ini ibu-ibu yang Oh. Oke. ibunya ini bilang, iya gimana mbak, kayak ke atas ini. Iya. Terus beliau nih ini yang ada di atas ini. Tapi dia udah tahu kalau itu Oh, karena udah biasa Mr. juga. Mata udah tahu kalau itu bukan manusia. Manusia. Karena mas lihat ke atas tuh katanya ya lihatnya baju merah. Dan masnya kalau dia tanya mukanya tuh dia nggak tahu, cuma dia bilangnya mukanya tuh nggak kelihatan. Cuma aku tahu itu pakai rambut panjang. Itu rambutnya panjang pakai baju merah. Ya, kayak bentuknya kan maksudnya ketok tuh loh tetepan gitu. Oh, Nggak bayangin kalau dia sih. ngeliat dari atas ini turun semua ya rambutnya. Jadi Iya begini kan, deh. makanya nggak kelihatan mukanya. Oh iya nutupin soalnya bener-bener. Terus kalau ada alat musik kan bisa. Handphone bro. Astagfirullah. Nanti kesini. Nah, kamu juga tuh, kamu juga tuh. Oh iya ikutan. Minta maaf, minta maaf. Maaf ya Tuhan. Terus dia tuh benci kayak yang namanya kayak, jadi kan ada banyak nih orang songong yang sukanya kalau diceritain malah alah ngendi, alah mana gitu. Jadi satu Oh udah nih. Oh ya, lucu duluan. Lucu duluan. terusnya gini, setelah dia nantang, dia kan gocekan gitu. Itu mungkin entah dia nggak percaya atau dia kurang apa ya, nggak pernah percaya hal seperti itu. Membuktikan dia tidur di lantai 3. Dia teriak-teriak. Jadi teman-temannya di lantai 2 tuh langsung oh, dia tidur, dia teriak. Katanya dia tuh ditindih, terus dia melek tuh langsung pas mukanya gitu. Dan katanya dia tuh yang namanya, yang sampai harus temennya yang bantuin untuk narik dia gitu loh. Kaget sendiri. Ini angin sih. Serem sih. Ya, Enggak sih. Angin bayangin aja coba Enggak mau, shushu. di kosmu kamu kayak gitu. Enggak, shushu. Ini loh pemandangan lo balkon rumah orang coy. Terus dia terus mesti kayak pas Daripada ada setelah itu dia akhirnya percaya dan Percaya. setiap ke lantai 3 selalu permisi. Oh, Padahal nggak anu ya, yang lantai 3 tuh maksudnya jauh dari kata tempat serem loh. Kan rapi tuh mas mesti. Ini sebenarnya stadion itu nggak rapi karena itu tempat tinggalnya mbak-mbak ini tuh di ini lebih banyaknya dia ada di kayak di toren air. Jadi pas lantai 3 itu kan toren airnya itu pas di lantai 3-nya itu. Nah dia tempatnya di situ. nah apaan? Terus kemarin habis direnovasi juga kan, udah dibersihin dan sebagainya. Ada di satu waktu tuh sama temenku itu kalau nggak salah dipakai buat minum minuman keras. oke. Tahu nggak kenapa? Biasanya dia sakit. Ini tak sering tidur di sini. Dia sakit 2 hari nggak sembuh. Tahu. Ya. Sakit 2 hari nggak sembuh kan, badannya demam terus. Terus kamu tidur di kantor, bilang kayak gitu kan. Tidur di sini sembuh besoknya.
Jadi Berarti tetap bukan mbaknya marah ya. Mm-mm. Ini di lantai 3. Mm-mm. Benar. Nggak suka berarti mbaknya. Karena Makanya singgah itu sananya banyak hal dia. yang sebenarnya unik juga, serem tapi di satu sisi itu kayak ada positifnya juga gitu loh. Oh, mengingatkan. Tapi ya namanya Ya, serem juga. hikmahnya yang positif kejadian. Iya. Toren ya, memang mereka tuh suka Lembab. di tempat yang lembab. Iya. Soalnya temanku ada kontrakan tuh, itu ada mbak-mbaknya juga. Mbak-mbaknya tuh jagainnya sumur malahan, sumur kontrakannya. Terus sama kejadiannya kayak tempat nongkrongnya Mas Samsul. Tapi ini mbak-mbak kebaya hijau sih, mbak-mbak kebaya hijau. Terus emang situ kan isinya cowok semua. Jadi sekalinya ada yang bawa temannya cewek, itu katanya suka dicekek kalau pas tidur gitu. Tindihan. Oh iya Ya, tindihan, beneran Tapi dicekek. apa ya? Apa memang karena kok banyak cerita itu banyak ada kenapa kok kayak cemburu juga gitu? Masih ada Oh, iya. cemburunya. Emang ini kan maksudnya kayak apa ya, mungkin aku orang jenis jin kan entah emang jenis kelaminnya emang ada atau enggak gitu kan. Tapi ketika mereka menyerupakan Mister Miss K. K atau Mister G gitu Mr. P. kan mereka pasti akan Kacang. menempelin jenis kelamin yang berbeda nih. Lah ya. Nah, terus kayak ketika ada yang lain kan jadi kayak hasrat memiliki, bukan hasrat, rasa untuk memiliki itu ada gitu loh. Jai. Jadi kayak cemburu dan enggak, menurutku juga enggak harus beda kelamin sih kayak. Oh, Sense of belonging. Iya. itu dulu juga pernah datangin orang pintar kan. Nah, kan itu orang pintar kan justru mas bilang ini nggak mau aku buat suruh pergi, dia bilang. Karena dia adalah salah satu yang menjaga di sini dan Memang dari benar-benar awal di situ. protect gitu loh sebenarnya dia tuh. Sama. Oh. Jadi ada kalau air dia ada yang dibuang, dibersihin. Ya aku nggak tahu ya, maksudnya cuma waktu itu memang ada kayak gitu. Tapi yang orang pintar ini bilang kayak gitu. Ternyata si mbaknya ini tuh punya pengaruh juga dari situ. Ya pantas kalau gitu kan segani Iya. juga gitu. Mungkin berarti sing bau rekso ya. Iya. Dia pengen Kayak memuaskan. Oh. anak-anaknya tertib mungkin ya. Saya harus bersih, Iya. tidak minum-minum. Ikut wami lah. Ya. Serem banget. Tapi ya, aku nggak mau mampir, aku lewat aja. Udah cukup kemarin di depan aja kan. Tapi soalnya emang maksudnya dulu ketika aku ada kegiatan di daerah-daerah situ aku sering lewat tahu. Kegiatanmu apa daerah situ? Ngelesin. Oh, ngelesin. ngelesin. Iya, bro. Oh, yang anaknya ketemu di konser itu kemarin. Bukan ya? Lupa lagi. Nggak tahu. Bukan Bukan di situ itu, masalahnya. bukan di situ bukan masalahnya. di situ masalahnya. Bukan di situ masalahnya. Ya, tapi nek dulu kalau sekarang kan udah lumayan ramai karena ada kopi shop baru ya di daerah situ. Depannya ya. Nah, nek dulu tuh yang belum ada atau mungkin masih kecil, jadi kayak dulu lebih sepi kan daerah situ tuh. Kopi shop. Mm-mm. BTW toh. Apa? Kan aku kan satu kampus sama Mas Samsul. Oh iya dah. Waktu makrab, waktu angkatanmu banyak keserupan nggak Mas? Waktu makrab itu banyak kesurupan. Tapi lu juga keserupannya biasanya. Lucu-lucu. Karena Apa ya? Ya, masalah yang namanya kesurupan itu kayak yang aku tuh seumur hidup belum pernah kesurupan. Terus kayak rasanya itu kayak yang tiba-tiba aku makrab itu gimana ya dulu? Kamu yang di atas itu bukan Mas? Ya di Kaliurang? Kaliuring. Sangringan kalau nggak salah, di Sangringan itu. Sono. Masih ingat aku. Itu pas kesurupan itu, jadi di malam sebelumnya dan sebagainya itu kan di malam itu susu sebenarnya. Malamnya terang beneran kayak gini. Tapi tiba-tiba di hari terakhir itu mau pulang, kan ada yang kita harus jalan ke pos-pos itu, terus kalau udah nanti penyuluhan baru pulang kan. Ini udah jalan kalau nggak salah tuh ada 5 pos, terus semua kelompok tuh udah nyelesain pos 1, 2, 3, bisa pos 4 sama pos 5. Sama pos 4 sama pos 5 ini tiba-tiba tuh gelap, Gelap dalam artian mendung. langitnya Mendungnya itu bukan mendung yang kita kayak biasanya, karena itu waktu itu musimnya itu bukan musim hujan. Mendung yang tiba-tiba tuh langitnya tuh jadi hitam aja gitu, jadi abu-abu kayak di gitu. film-film horor dulu. Tiba-tiba hujan terus banget. Ini hujan pertama turun langsung di beberapa spot itu orang teriak-teriak kesurupan masal. Ya nggak masal sih ya, kesurupan cuma sekitar 4-5 orang. itu Tapi masa situ. bareng kondisinya di tempat yang berbeda. Iya. Aku kalau nggak salah gotong 2 orang itu. Jadi satu gitu. Dan yang kesurupan semua perempuan. Oh, yang Padahal lagi dapat gak?
juga peserta toh Mas nggak waktu tahu itu. kalau itu daftar. Masa ya ngecek. Ya nggak maksudnya siapa tahu Ya, info selanjutan dulu. Lupa kalau soal waktu itu pertemuan semua. Karena itu juga udah rasa capek banget. Jadi kalau mau kepo tuh udah males ya. Udah males, tapi posnya waktu itu tuh yang aku tahu tuh semua tuh yang teriak, yang intinya suruh pergi. Oh mereka teriaknya pergi kalian gitu. Karena walaupun yang namanya kalau di tempat-tempat kayak gitu, walaupun itu tempat outbound, tempat seperti apa, cuma kan nggak daily yang harus setiap hari mungkin dipakai terus ada orangnya, ada ini dan sebagainya. Ada Mungkin waktu yang kosong kan. karena memang di situ pun nggak hujan pun itu memang sebenarnya udah serem juga gitu loh maksudnya. Tambah hujan terus lagi kan. Terus kan ada pendopo-pendoponya itu modelnya itu kan yang kita harus jalan jauh, harus naik ke atas, sedangkan kita harus muter-muter kumpul di sana, yang kesurupan dikumpulin di sana maksudnya. Yang gawa ya PR gue. Gawa kesurupan. Tapi selalu ada yang kesurupan. Waktu aku jadi mahasiswa baru kan Mas Samsul Aku juga jadi panitia waktu itu dia jadi tidurnya udah dini hari gitulah pokoknya suruh tidur. Pas mau tidur kan kita awalnya hujan tuh di bawah banjir. kamu tahu nggak? Aku bangunin tenda. Aku waktu itu tenda yang tak sewa tenda dari instansi Brimob waktu itu. Bivak Barak ya lo. gitu kan. Barat kan besar banget kan. Aku harus bangun 3. Sedangkan timku perkap itu cuma ada 8 orang kalau nggak salah. Aku pernah sih ya Iya. garap terus nanti bruk meneh. Jadi di hari mereka adik-adik tingkat ini pada berangkat ke sana tuh, aku udah di sana hari malamnya. Amin satu. Malamnya itu aku udah bangun tenda. Kan gede banget. Patoknya juga bukan patok-patok tenda gitu lah, bukan patok. Gede. Gede banget. Udah dibangunin susah payah, bangunnya tuh hampir makan waktu 8 jam kalau nggak salah. Nggak Pak. Soalnya banjir. Karena banjir. Jadi banjirnya Bro. apa airnya masuk dari Iya. samping-sampingnya, jadi menggenang tau. Diungsiin kita ke atas, ada pendopo. Nah, Dijadiin satu di pendopo. Dan uniknya lagi, semua waktu kesurupan itu pasti waktu pas hujan. itu maksudnya juga. Sorry, ini tempatnya sama kayak yang tahunmu. Bukan. Beda. Ini di Kulon Progo. Oh, mentangnya. Wah, kayaknya perlu curiga sama kampus kalian nggak sih? Bisa jadi. Tiap makrab nih, pertama nih tiap makrab. Terus walaupun tempatnya berbeda dan jauh ya, tiap hujan gitu loh kayak. Pelajaran apa yang ingin diajarkan? Tapi pertanyaannya apa nggak sih? Apa ternyata hujan itu juga menyalurkan energi? Oh, iya. Negatif. Bisa juga ya? Bisa jadi. Bikin sedih ya soalnya ya. Ya enggak, ya pertama Nggak sedih sih. bikin lembab. Iya, Kan? maksudnya itu. Terus Bikin emosi ya. jadi- iya, Oh, gampang bikin emosi. terpengaruh energi kita jadi negatif. Tapi mbak, kampus kita kan juga kayak gitu nggak sih? Apa enggak? Itu Fakultasmu enggak? Nek cabangku, Hah, ya fakultasmu enggak? ada sih yang kesurupan malam. Enggak usah kesurupan lah, maksudnya malam-malam ada yang ke kamar lihat jari jalan loh, dikit Jari jalan. takut. Kayak diadem segitu. Apa ini? Iya, tapi takut dicebok. Kamu dijemput. Kok itu ya? Ya jari, maksudnya tangan kan. Iya, dia tujuannya juga nggak mau Nggak, tapi itu di nebokin. dekat mana? Di dekat Yang kamar mana mandi, nih? bro. Ini Ya, kampus memang. apa dua? Kampusku kampus berapa ya? Kampusmu kampus Satu. satu, kowe ke satu. Satu. Oh. Tapi yang Mas Samsul kan pernah kan? Yang main ke pantai terus ketempelan, tiba-tiba jatuh sakit. Masa ya aku maba kan waktu itu. Aku mau ke pantai. Ke pantai sama ya senior berapa? Cuma main aja sih. Biasa kan penyambutan anak teman-teman maba. Di pantai, di salah satu pantai Wonosari itu belum terjamah sama sekali. Itu Jam-jam. serem tak aku serem. Jadi mau waktu itu mobil tuh nggak bisa masuk. Motor aja susah karena jalannya itu masih yang kayak karang gitu. Masih yang kayak karang kayak gitu jalan. Jadi aku berangkat masuk ke pantai itu, masuk ke jalan pantai itu udah jam 9 Malam. malam. Gelap tuh. Heeh. Terus sebenarnya juga ada warga. Mungkin kalau warga ya be aja ya, mau namanya juga tempat. Itu yang pertama aku sempat berhenti motornya karena ya buat cooling break dulu lah gitu loh sama temen-temen. Aku tuh ada kandang sapi kan. Aku tuh waktu ngeliat kandang sapi ini kayak rasanya kok dilihatin sapinya tuh kayak melototin aku terus gitu. Aku itu bingung ya, Tapi itu lucu sih bayangannya. Sapi ini melotot. Ya aku masih gojekan situ. Entah gini-giniin juga. Udah jalan lagi, baru jalan sedikit lah, belum nggak lama lah. Tahu lewatin ular. ular. Ularnya warna hitam. Nyebrang ularnya Oh. di jalan itu. Ya sebenarnya jalannya juga kecil. Ularnya tuh
Panjang. seginian lah, apa namanya lebarnya. Oh, lebarnya segituan. Tapi Nggak panjang. terlalu besar, panjang. Dari nyebrang. Terus sekarang bodo amat, tapi sebenarnya aku takut sama ular. Udah, saya lagi masuk nih ke pantai. Bangun tenda. Terus aku sempat diajak jalan ke atas dulu. Jalan ke atas. Jadi kan ada tempat parkir. Terus ada kayak pohon dua gitu. Terus di bawah pantai. Oh, paham. Nah, aku diajak jalan ke atas. Ternyata di pohon dua ini ada makamnya. Di antara itu ya? Di tengah-tengah persis gini. Oh, oke. Jadi waktu itu kalau lihatnya itu kayak gerbang, kayak gapura masuk gitu. Oh, dari bawah kelihatannya kayak gitu. Aku ke atas, ke bener-bener lewat makamnya itu. Makamnya siapa tuh aku nggak tahu. Nggak ada namanya kalau nggak salah. Serem juga. Tuh, terus aku turun, aku lihat simbah-simbah. Tapi aku masih sampai sekarang tuh masih menganggap ini simbah-simbahnya benar apa enggak, karena aku juga nggak tahu yang aku dilihatin apa enggak gitu. Tapi simbah-simbahnya tuh modelnya tuh kayak yang aku tuh sempat pipis. Oke. Masih ingat aku sempat pipis, tapi aku nggak ke kamar mandi. Di antara pohon nggak? Enggak, aku ke bawah. Syukurlah. Salam pokoknya. Suatu pipis aku cari mojan, tapi udah pantai sini. Nah, aku lihat simbah-simbah waktu itu di situ. Tapi karena di situ tuh dari atas itu banyak center juga, karena ternyata tuh Orang jalur trekking sama warga. Oh. Gitu, jalur untuk ke pantai sebelahnya. Udah. Nah, kalau aku selama berjalan kan juga sering ketemu warga sana gitu. Tapi aku anggapnya itu biasa. Jadi kenapa kok orang ini bikin pantai gitu loh. Tapi aku kembali kan nggak peduli. Aku masih menganggap itu ada. Balik aku ke tenda. Masuk tenda kan, terus wah ngobrol, gojekan dan bercanda itu. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan, aku demam. Tiba-tiba demam. Aneh kan, aku langsung demam terus menggigil itu aku, terus pusing banget. Aku dini hari itu memutuskan untuk keluar. Karena aku saking nggak kuatnya tuh mau cari puskesmas. Cari puskesmas keluar tuh, udah aku tak nungguin di situ aja, teman-teman itu baru selesai siang kalau nggak salah. Aku dari jam subuh itu aku udah di puskesmas. Terus dari aku nggak ke puskesmas, aku salah ke bidan. Kok bisa? Sebuah plot twist. Aku bener, aku itu sempet masih sama teman-teman masih jadi bercandaan dulu sampai sekarang. Itu emang salah apa gimana, Mas? Karena aku Adanya. memutuskan daripada aku puskesmas itu masih jauh dan belum Oh, buka, karena adanya nggak ada bidan. IGD sana itu jauh. Iya, panjang. Bidannya itu ada orangnya dengan jaga, aku suruh istirahat di situ sang bidannya. Terus sama aku di infus buat tenaga kan itu. Aku masih ingat dijemput jam 11 sih sama teman-teman, jemput pada ketawa kan. Kenapa harus ke bidan gitu. Bukan karena kondisinya waktu itu. Nah, ini teman-teman tuh nggak ada mau ceritanya ada. Pulang lah kita sampai kampus, terus ini pulang dulu pada istirahat, besoknya baru pada cerita semua. Kalau Karena ada banyak hal yang dialami gitu. pas ternyata. habis kamu cabut dari sana ya? Dan setelah itu kalau nggak salah aku kurang dari 1 bulan, aku pergi lagi ke pantai sebelahnya itu. Itu malam juga ngecamp. Tapi waktu itu aku temenin warga, sama temenin warga, ngobrol lah aku sama warganya dan sebagainya. Warga, aku cerita, ini ke warganya, Pak, aku kemarin bahasa Indonesia ke sebelah, aku diganggu nih, aku kok menurut demam dan sebagainya. Masih ada makamnya, masih ada pohon dua itu. Itu dulu kan Mas itu pembangunan PKI. Ternyata buat mayat. Itu aku tahunya after itu. Iya. Coba masih kamu sana malam-malam ke sana Mas, berdua bertiga, pasti banyak orang jerit-jerit gini-gini. Waktu itu aku nggak dengar karena temen-temenku udah berisik sendiri kan mungkin. Iya. Oke. Yang jerit-jerit adalah roh-roh kayak pemandangan itu ya. Iya. Mari brothers itu. Cerita-cerita kayak gitu. Jadi kalau mau ke pantai itu kayak perlu mikir banyak ini. Tapi males juga sih, maksudnya kan pantai jauh ya Mbak. Terus akhir-akhir ini kalau lihat Twitter tuh sering banyak ya maaf kecelakaan dan kawan-kawan tuh. Jadi kayak
aku sendiri pribadi lagi menghindari perjalanan jauh itu loh. Tapi sing nyobai maksudnya amit-amit ya nggak usah berjalan jauh ya. Kadang kan ada orang nyari duit kan. Jadi aku sering lihat, jadi tuh sebenarnya yang naik motor tuh bener, tapi tuh udah ada orang yang nunggu di depan pengen menabrakkan diri kan. Sengaja ya menyengaja kan. Ya itu yang dialamin juga. Apa? Kamu pernah ya amit-amit kamu? Enggak, temanku. Tapi itu ada aku juga maksud itu. Itu kalau nggak salah tahun 2013. Itu jadi itu aku ada acara di Cilacap. Itu aku berangkat 3 mobil dari Jogja. Tapi temanku tuh udah 2 mobil udah memutuskan berangkat duluan karena mobilku aku berangkat maunya aku kalau udah terang. Udah mobil berangkat, itu posisi aku masih bangun tidur tuh aku subuh bangun itu aku ditelepon. Temenku kecelakaan. Aku mikirnya kecelakaan paling nabrak apalah sih, nggak terlalu parah. Ternyata tuh ya aku merinding sih sampai sekarang karena aku jadi kayak aku bukan trauma tapi ingatanku kayak Suasana waktu itu. Waktu itu tuh hawanya tuh apa? Chaos banget ya. Mencekam. Padahal bukan yang waktu itu tabrakan, tapi kenapa mencekam karena ini anehnya gini. Tabrakan di Kebumen. Di sebelum rel kereta, masih ingat aku lokasinya. Sebelum rel kereta itu ada kanan jalan ada pos polisi, pos Polatas yang itu isinya pasti kecelakaan semua gitu. Nah, ternyata waktu aku sampai lokasi, kan mobilnya udah diderek di luar dari sana dan sebagainya. Temanku yang duduk di depan, samping sebelah itu cerita banyak. Ternyata yang ditabrak itu meninggal, naik motor. Aduh kan aku jadi, ya udahlah, aku mau nggak mau ngurus kan itu, ngurus semuanya dari ke kepolisian. Tapi temanku ini yang nyupir itu nggak ada di situ. Kemana dia? Itu jadi pertanyaan. Setahunya temannya yang duduk di sebelahnya itu after ketabrakan langsung ada mobil carry warna hijau itu datang. Ikut kita ke kantor. 2 orang pawaannya memang besar-besar, kayak anggota lah. Ya karena kita chaos, yang namanya habis nabrakan kita mesti langsung ini kan blank kan. Ya mau aja mungkin dari pihak kepolisian atau apa. Itu masa nggak ada kabar, aku ngurusin di polsek dan sebagainya. Terus aku mau ke Polres Kebumen waktu itu. Ini dapat kabar nih. Temanku tiba-tiba ngechat minta uang 10 juta. Buat? Nah, tak tanyain apa tuh dia bingung. Dia bingung dan sebagainya. Ternyata temanku itu tuh diculik Sama orang yang itu tadi. nggak mesti Sindikat ya itu berarti Mas. Nah, ternyata punya cerita tuh jadi yang nyulik itu kemungkinannya dari kepolisian itu bilang itu temennya dari Yang korban yang meninggal. Dan kemungkinannya korban yang meninggal itu tidak berniat untuk meninggal atau tidak, tapi dia memang berniat untuk menyenggolkan badan atau motornya di mobil. Itu kan dapat ganti rugi, kompensasi atau apapun itu kan. Karena kalau dulu kan istilahnya namanya mobil sama motor, yang salah motor tetap yang salah motor memang disalahkan mobil. Itu waktu itu kalau nggak salah temenku bilangnya digendam. Nah ternyata dia tuh dibawa lari sama orang itu sampai ke kan Kebumen lokasi, sampai Purbalingga, sampai Banyumas, diputer-puterin. pindah-pindah ya. Muter-muter sebenarnya. Di daerah Ngapak lah. Garis dengan sana. Tapi lucunya gini, ketika aku banyak ngurus dan kayak gitu dan sebagainya, si keluarganya yang nabrak ini, temanku ini itu juga minta bantuan orang pinter. Untuk nyari atau Ya nggak tahu ya, aku mau untuk prosesnya seperti apa. Temanku pulang sendiri, tapi udah sampai Jogja. Terus yang gap ini temanku, ada temanku lagi yang ini tuh diturunnya di ini, di Moses. Diturunin di Moses, Pak, jangan jual HP itu. Dengan Moses, terus dia tuh kayak orang bingung toh. Nah temen kan langsung datang, langsung
kamu sama siapa? Sama siapa? Dia itu bingung, kayak orang linglung. Dan yang duanya langsung lari masuk mobil pergi. Oh. Berarti Ternyata pas dia diturunin diturunin di mobil itu dia suruh jual HP-nya. Oh, biar jadi duit. Kita jadi duit coba pergi sama orang ini. Jadi dia nggak seberapa, yang penting kan karena dia tahu dikembalikan juga kan salah satunya karena dia tahu temennya MD. Ya. Temennya MD terus dia melakukan hal itu. Untungnya mungkin bisa langsung dipulangkan itu. Dan ternyata waktu aku ngurus di Polantas itu yang di dekat anu, dia tuh lewat. Tapi dia nggak menentukan. Dia tuh ngeliatin kita, tapi dia nggak bisa yang lari untuk padahal dia itu di dalam bis, dia tuh posisinya kan jemput naik mobil terus dibetul-betulnya naik bis. Kan dipengaruhi kan dia jadi nggak bisa Bis. ngapain. Bisnya bis umum ya? Bis umum itu padahal posisi itu udah ketemu kan jadi kayak mau marah gitu loh, goblok gitu loh ibaratnya kalau mau kita mau. Tapi karena aku fokus ngurusin, udah karena ini si temenku yang nabrak yang bingung diculik dengan drama ini nggak tahu ini dia tuh ini kakaknya untungnya juga polisi di kepolisian kota Jogja. Jadi kan bisa punya channel, bisa bantu-bantu di sana. Udah aku akhirnya memang masalah di polsek itu polres itu tak tinggal dulu karena aku mau pulang dulu kan Jogja. Terus ada kumpulin seremnya gini sampai Jogja, aku udah sampai Jogja itu, udah mandi, kumpulkan mau rembukan gimana itu temennya yang duduk di depan samping dia, temenku itu kesurupan. Tapi temenku itu nggak dari situ, kesurupannya di rumah. Bapaknya datang sama ibunya, Mas kesurupan. Kaget. Terus aku tanya, lah biasanya itu temenku nggak pernah kesurupan nanti sebelumnya. Terus aku datang ke rumahnya, bawa orang pintar kan. Kesurupannya dia nangis-nangis. Masa dia bilang kayak ini aneh karena anehnya tuh horor banget tuh tiba-tiba jadi serem banget tuh. Itu bilang aku minta maaf. Aku yang tadi kamu tabrak. Oh, korbannya berarti. Sial. Kepala aku merinding. Kepalamu doang. Aku minta maaf nih udah bikin susah kalian. Intinya ikhlaskin aku, intinya dia minta maaf tolong dimaafkan, dan aku bisa tenang. Dia bilang kayak gitu, aku tuh sumpah aku tuh nggak percaya tadinya. Terus aku lihat depannya gini langsung anjay, aku langsung kayak Ada anjingnya ternyata. kita kayak gitu langsung udah ya udah harus dimaafin. Temenku dibawa ke situ juga untuk minta maaf dulu. Udah waktu itu kalau nggak salah udah nggak kesurupan gitu. Ini mulai mengerucut nih. Kenapa kok dramanya gini sih, aneh banget. Suka ditabrak meninggal terus masa meninggal langsung bisa nyerupi temenku gitu loh. Terus besoknya dapat info katanya yang meninggal itu mau kalau nggak salah nyalek. Oke. Terus akhirnya waktu itu tapi kan namanya tetap mobil nabrak motor. Waktu itu akhirnya temanku bisa rembukan di keluarganya, alhamdulillah nggak sampai panjang. Tapi si korban ini tuh punya anak kalau nggak salah masih sekolah, masih kecil sekolah dan sebagainya. Kalau nggak salah itu kalau nggak salah itu kejadiannya yang pihak menabrak ini suruh biaya sekolah itu. Tapi semua it's fine aja sebenarnya, yang penting kan semua baik-baik sehat, udah kita juga aman, pihak keluarga udah Tenang ya. apa ya, nerimo dan sebagainya. Ya ini namanya juga resiko dari sekarang. Tapi aku ngerasa itu drama di hidupku sampai sekarang yang first time aku nemuin dan itu seserem itu gitu, sebesar itu. Ya. Terus itu cerita tuh sampai mana-mana memang waktu zaman segitu memang Nyebar ya. Tapi kayak epic sih kayak. Yuk, pertama ini ada unsur kriminalitas, yang kedua ada unsur gendam, baru gue Horor. puncaknya adalah horor. Wih. Itu beritanya sempat kanu juga kan, Mas? masuk koran. Masuk koran. Oh, itu. masuk koran? Masuk koran. Kan dulu zaman segitu Twitter masih anu ya, buat portal berita kan. Nah, itu keluar tuh cuplikan dari koran. Banyak banget itu yang retweet yang penasaran sama kasusnya. Oke. Itu berarti tetap ya kemanapun ya jarak deket jauh kayak tetap hati-hati sih. Itu kan mobil yang temen kan tuh hancur kan depannya sudah. Aku tuh sampai
masuk ke dalam mobilnya yang depan tempat dia itu belakangnya itu ada darah kan. Itu rambut semua, rambut. Korban nempel di situ. Ternyata korban itu masuk ke mobil. Oh, jebol. Heeh. Iya. Dibasaknya jebol nih. Iya toh, kan jebol kacane. Lah ya. Gitu. Jangan kronologi kan berarti kan enggak. Nggak Lindes ya enggak. ya, Liz. Oh, nanti malam tidur tempatnya ya mbak. Boleh, Karena boleh. temenku juga anehnya di joknya itu darah, terus banyak rambut-rambut nempel gitu kan. Temenku tuh nggak apa-apa, nggak berdarah, nggak ada yang rontok, nggak ada yang anu, berarti kan indikasiku ini korban. Iya, full korban sih. Nah. Kudunya ketabrak juga ya. Salah satu yang di dalam gitu. Aku nggak kuat. Kita pulang aja sekarang. Kita pulang dulu aja deh. Itu entah percaya nggak percaya, cuma aku waktu itu terus aku tiba-tiba kayak beberapa hari setelah itu nggak tenang aku jadian juga gitu. Yang nggak tenang itu adalah kok ya ada Kayak gini ya. itu terjadi di hidupku beneran. Iya, iya benar, Bang. Aku Ingat banget ke sih. Bumen sebelum apa rel kereta. Hati-hati ya. Itu mungkin sialnya temanku juga karena waktu itu motornya itu mau nabraknya ke truk. Ternyata aku bisa geser, temanku yang ngeles. Lah dia nek sama truk apa enggak lebih Lebih parah. mateng Kita. malah. Gitu kan niatnya mungkin disenggol. Cuman dikit aja. Dek. Wah, kebablasan. Buang. Oh, jebol. Visualnya nih jelek banget visualnya Oh, teman-teman. itu bayang-bayang. Mas ini Berbeda. tadi ditanyain Najib apa kamu balik ke tempat nongkrong lagi nggak? Balik sih, Ditanyain bentar. balik nggak lagi? Ah ya udah. Jam berapa sih? Udah jam 11. Saatnya bertemu Mbak Anu ya. Ih, Mbak amit Merah. ntar kan. Aku tuh mau ambil ini dulu sih, mau ambil dokumen dulu. Aduh kamu. Oke. Bisa lanjut ya? Masih lanjut di sini nongkrong. Enggak, aku mau masuk juga, Mas. Oh. Masuk daripada Eh, Benar, ya, benar. aku nemenin tukang reparasi sih.